Clue ini kalau Anda terapkan baik-baik, Bos sekalian, maka insya Allah penyakit itu hilang dengan sendirinya. Karena memang tubuh kita dibekali Allah Azza wa Jal, ya, dengan apa? Dengan ya organ-organ, ibarat kata itu kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana secara imunitas kita atau kita membersihkan badan kita ini? Ya, prinsip dasarnya adalah yang pernah saya tulis juga waktu itu, bertaubat sebelum berobat. Apapun yang kita dapatkan saat ini, Bos sekalian, keadaan yang tidak menyenangkan, asbab dari salah satunya adalah kelalaian dan dosa atau maksiat kita. Termasuk penyakit sama kok. Ya, pasti seperti itu keadaannya. Ya, jadi apa yang kita kerjakan? Taubat dulu, minta ampun sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Pasti Allah akan kasih kok. Allah tidak akan menyusahkan kita hidup. Nggak mau Allah susahkan. Ya. Maka taubat sebelum bertaubat itu akhirnya memunculkan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Dia mulai ngurangi makan, dia mulai memperbaiki ibadahnya, memperbanyak zikirnya, membaca tilawah Qur'annya, memperbanyak katakanlah membantu orang lain, sodoko atau apapun. Masya Allah. Tadi pagi saya sempat kepikiran, siapa tahu Anda mau ngikut atau ikutan bareng ide saya ini gitu kan. Saya pengen bikin apa ya, kayak mobile kedai sehat JSR gitu kan. Jadi nanti kemana-mana gitu, kayak ada mobil kecil gitu kan, mobil box gitu kan. Nanti di situ isinya tangki yang isinya jamu. Ya, kunyit lah, jahe, free, gratis, kasih orang aja. Masya Allah. Saya seperti kalau Anda yang pergi haji, biasanya ibu-ibu yang bagus sekalian yang haji waktu, ya, tahun ini kan nggak ada haji ya di Indonesia ya. Tapi haji itu kan biasa itu banyak tuh mobil-mobil yang bagi-bagi susu, bagi-bagi apa gitu, air putih, seperti itu gitu. Indonesia nih kalau kita bisa bikin tuh, ya, kita bikin, ya bisa ibarat kata bagi-bagi jamu gratis gitu kan. Berapa sih modalnya? Insya Allah mah nggak banyak lah, nggak ganggu cash kita lah, atau cash Anda lah gitu kan. Tiap hari keliling kemana-mana gitu kan. Nah, dibikin tuh jamu-jamunya itu dan didoakan jamu, ya Allah semoga dengan jamu atau herbal atau ibarat kata tuh ya rempah-rimpang atau minuman sehat JSR ini, ya Allah Engkau sembuhkan hamba-hambamu yang sakit. Keikhlasan, Masya Allah kan. Kan ajib kan, luar biasa kan. Salah satu idenya, nanti kerjasama sama Bani Syarah, siapa tahu Pak Iwan mau bikin tuh nanti. Jadi mobil box gitu kan, ada tangkinya, ada keran-kerannya, jadi orang boleh ambil lah free. Berapa sih modal bikin ramuan kunyit atau mungkin Ultimate JSR yang saya pernah sharing, saya cuman kunyit, jeruk nipis sama serai itu kan berapa sih? Tapi subhanallah itu efek luar biasa. Ya. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, dia katakan betapa banyak amal kecil berubah menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat. Ya, Masya Allah kan, kalau Anda mau baca itu judulnya itu namanya butterfly, bukan judulnya, penelitian namanya butterfly effect. Kepakan sayap tornado di kutub utara itu di mana gitu kan, di Meksiko, itu bisa mengakibatkan badai topan di wilayah yang lain, satu kepakan, karena we are all connected, kita semua terhubung. Luar biasa kan. Itu kekuatan iman tuh kayak begitu ya, kekuatan iman kayak begitu. Jadi bertaubat sebelum berobat Ustaz. Jadi subhanallah, jadi kalau kita ikutin konsep-konsep ini, maka nanti saya akan kasih beberapa clue-nya aja ya, Bapak Ibu bisa terapkan ini, yang mudah-mudahan Allah mudahkan. Clue ini kalau Anda terapkan baik-baik Bapak sekalian, maka insya Allah penyakit itu hilang dengan sendirinya. Karena memang tubuh kita dibekali Allah Azza wa Jal, ya, dengan apa? Dengan ya organ-organ, ibarat kata itu kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu tubuh kita kayak begitu. Ada ginjalnya, ada livernya lah, ada limfenya lah, ya, ada ususnya lah, segala macam. Dia punya sistem semua di situ. Ya, asal provide the right condition. Siapkan mereka kondisi dan situasinya, ya, seperti itu. Maka kalau sudah kacau balau kayak begini sistemnya, sebagaimana dunia saat ini lagi chaos di mana-mana, ya, Muslim sih nggak boleh chaos, tenang aja. Kita punya Allah, ya, dan ujian itu tidak akan lama, tenang. Itu kan sebuah hal yang harus diyakini, nggak mungkin ujian itu lama, tenang aja. Karena kita nih iman cetek-cetek kayak begini mah beda sama Nabi dan Rasul yang ujian mereka tuh nggak bisa kita bandingkan ya dengan kita ini. Nggak mungkin. Jadi sekolah tuh 3 tahun sekolah, 4 tahun sekolah, nggak mungkin 4 tahun 3 tahun tuh ujian terus. Pasti akan ada waktu selesai, tenang aja.
Mumpung belum selesai, perkuat iman sehingga nanti waktu sudah selesai tinggal push gitu kan. Tinggal bersiap meraih rahmat, ampunan, rezeki segala macam dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama jadi Ibu sekalian, jadi kalau dibilang berarti apa yang harus kita kerjakan? Tadi saya katakan kunci dasarnya bertobat sebelum berobat. Artinya apa? Mari kita bertobat ya. Mungkin selama ini banyak hal-hal yang terjadi pada tubuh kita katakanlah yang membuat lemah sistem tubuh kita. Ya, imunitas kita tuh lemah. Sistem di badan tuh ngaco semua, ngawur semua. Ya. Maka kalau boleh saya katakan dia harus di-reset. Dia harus didefrag ulang. Dia harus dibetulkan. Ya. Pembetulan pertama, jadi ada tiga poin atau 3 tahapannya. Pembetulan pertama, ya, kayak saya sebut dengan fase pertama atau fase detoksifikasi. Fase pembersihan. Maka Islam memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang fase pembersihan ini, subhanallah kan. Fase pembersihan. Fase pembersihan itu kita kenal dengan apa? Fase puasa. Ya. Maka puasa menjadi salah satu jargon atau mungkin tagline atau mungkin sebuah apa ya? Pilihan terbaik dalam memperbaiki badan kita, baik meningkatkan imunitas dan meriset ulang sistem badan kita. Buktinya apa? Islam memberikan sekalian petunjuk yang luar biasa. Saya baca buku tentang puasa nih, saya bilang ini kalau orang Islam kembali ke sini, saya katakan ya Allah ya Robbi, berapa banyak penyakit bisa hilang coba ngandalin puasa doang. 30 hari Ramadan Pak Bu, 6 hari Syawal, Ayamul Bid 3 hari sebulan, Senin Kamis 2 kali 4 seminggu, 8 kali. Terus puasa sunnah-sunnah yang lain. Ya. Dan terakhir ada puasa Daud. Masya Allah. Kurang sehat apa coba umat Islam itu? Sisanya apa? Sisanya nggak usah makan sembarangan. Makan secukupnya. Nanti itu masuk fase kedua. Ya, jadi bersihkan ya dengan puasa. Untuk fasenya. Puasa. Berarti kita puasa untuk sehat? Oh bukan. Sehat itu adalah imbas atau akibat dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehat adalah efek dari ketaatan. Kalau taat pasti sehat, tenang aja lah. Orang taat nggak mungkin mau makan sembarangan. Orang yang taat kepada Allah nggak mungkin. Contoh, Bapak Ibu tanya sama para penghafal Quran, kasih mereka makanan-makanan yang ibarat kata nggak jelas lah, nggak sehat itu, nggak mau dia. Kenapa? Mana mau dia lagi baca Quran tiba-tiba muncul lendir segala macam. Lebih sayang dia dengan bacaan Qurannya daripada makanan yang orang makan karena nafsu tadi. Nggak bisa Pak Bu, nggak bisa nyambung itu semua. Gitu loh. Ya, jadi pembersihan. Ya, susah nggak puasa? Susah. Semua susah. Ya, makanya kita beruntung. Apa beruntungnya? Karena puasa tadi susah, maka Allah wajibkan 30 hari supaya orang tuh tahan nafsunya. Kan begitu kan? Subhanallah sekalian. Masya Allah ya. Iya benar juga. Dan itu secara medis memang diketahuin bahwa ternyata kalau Bapak Ibu baca tentang proses autofagi atau autolisis ya itu ya, apoptosis maaf. Itu ternyata kalau dirata-ratain itu sekitar 12 hari. Jadi kalau Anda ambil angka 365 dibagi 12, maka Anda akan ketemu angka 30. Jadi proses autofagi, apoptosis secara optimal, secara sempurna itu dalam 1 tahun itu bisa didapatkan kalau orang itu melakukan proses fasting state ya, atau tidak makan ini dalam waktu 30 hari. Dan Islam punya kuncinya namanya puasa Ramadan. Masya Allah kan, luar biasa maksudnya. Saya katakan Masya Allah ya benar juga ya. Dan paket komplit, mau paket komplit ada Pak Bos sekalian. Mau paket komplit setahun. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil paket medical check up gitu kan, bersih tubuh setahun berkah gitu kan. Maka kata Nabi SAW apa? Ikuti dengan 6 hari Syawal. 6 hari ini Syawal sudah habis ya. 6 hari Syawal maka dianggap sebagai puasa setahun. Dianggap. Mau paket komplit 2 tahun. Puasa Arafah. Sebelumnya, sesudahnya. Luar biasa ya. Islam itu petunjuknya, saya katakan, ya Allah, beruntung banget kita. Ya. Ditakdirkan menjadi orang Islam. Ya. Jadi urusan kesehatan itu sebenarnya bisa diwakilkan dengan, atau mungkin kita bisa mulai dari puasa tadi. Lagi-lagi saya katakan, susah nggak? Susah. Tapi kalau nggak dipaksain, nggak bakal bisa. Nanti suatu hari kelak, kita akan jauh lebih mencintai
tidak makan atau puasa itu daripada makan. Itu yang udah mulai ya karena memang Allah lebih cinta dengan orang yang berpuasa. Dan yang membuat orang lemah dari imannya, hubungan dengan Allah adalah itu tadi kebanyakan makan. Ya, itu fase yang pertama. Fase yang kedua fase pembersihan. Ya, atau pengeluaran, maaf. Tadi detox yang pertama, fase yang kedua fase pengeluaran. Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua, kata Nabi begini, asyifa'u fi salasatin. Kesembuhan itu ada 3. Ya. Syarbatil asal, minum madu. Syartahtil mihjam, berbekam. Ya. Yang ketiga, atau besi panas. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Inna afdolama tadawaitum bihi al-hijama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pengobatan yang paling afdol itu bukan khair. Kalau khair itu di bawahnya afdol. Afdol itu the most ultimate goodness, kebaikan yang tertinggi, afdol. Ya, di bawah itu mufaddal. Ya, adalah berbekam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengeluaran, fase pengeluaran. Jadi habis dibersihkan, dikeluarkan, ya, dengan hijamah atau dengan bekam. Ya. Kapan waktunya? Ada Pak Bu waktunya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya, disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi bersabda bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 setiap tanggal atau setiap bulan hijriahnya, maka itu akan menyembuhkan penyakit. Itu kan luar biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah sampaikan, Allah firmankan, Nabi sabdakan, tagih janji itu kepada Allah. Contoh Nabi mengatakan bahwa dalam bekam itu ada kesembuhan. Maka minta pada Allah, ya Allah, sembuhkan diriku dengan bekam ini. Mintanya pada Allah, bukan bekamnya. Jadi Allah menyembuhkan kita tanpa sebab. Tapi kita minta pada Allah dengan ikhtiar tadi. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita bahas tentang bekamnya, bahwasanya itu Masya Allah, tabarakallahnya ya. Canggihnya luar biasa nih. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia juga sudah ada salah satu doktor, gitu kan. Doktor S3 yang tesisnya tentang bekam. Kebetulan salah satu penasihat kita juga di asosiasi kita. Jadi Masya Allah ya, itu bekam. Jadi kenapa bekam menjadi salah satu pilihannya? Karena memang bagian yang paling luas dari tubuh kita adalah kapiler. Dan kapiler itulah yang bekam perbaiki sistem metabolismenya dengan diambil darahnya tadi. Itu bekam. Ya. Makanya bekam itu ya, Masya Allah ya. Nanti kawan-kawan kita cerita bekam lagi. Ya. Jadi saya katakan ya di luar mungkin cerita-cerita tentang riba dan segala macam ini, mungkin kita perlu hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya. Kalau sunnah semakin berkembang, terus sekalian, Masya Allah. Saya kemarin sempat bicara dengan salah satu lembaga kemanusiaan ya di Indonesia. Saya katakan, antum kan sekarang sudah bagi-bagi ini nih, bagi-bagi beras, bagi-bagi apa. Coba berpikir juga untuk bagi-bagi madu gratis. Madunya gratis, botol soda gratis, kurma gratis. Nanti kita bikin gratis semua. Dengan konsep-konsep wakaf. Islam bisa memberikan solusi tentang itu semua. Tenang aja. Jadi masyarakat akhirnya, masjid juga akan menjadi pusat-pusat penyiatan umat. Ya, masjid menjadi PPU, pusat penyitaan umat. Jadi yang boleh dapat katakanlah minuman ini nanti yang sudah ikut kajian, nah, dicuci dulu imannya, gitu kan. Seperti itu, ya. Itu bekam. Nah, jadi dia bekam itu bukan seberapa banyak darah yang diambil. Bukan, tapi reaksi dari bekam itu yang kita harapkan. Nah, itu mungkin nanti pembahasan lebih detail kapan-kapan kita akan bahas. Kemudian ketiga, sekalian, nah ini yang setelah dibersihkan, ya, didetox, dibuang lagi yang kotor-kotor tadi, atau mungkin fase ini bisa bolak-balik saja, bersinergi saja. Yang ketiga adalah memasukkan sesuatu yang baik ke badan kita. Maka kata kunci dalam Islam itu apa? Halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Dua itu pegang aja dulu lah, halal dan thayyib. Kunci dulu itu di situ. Sehingga nanti kalau udah katakanlah kita berhadapan dengan sesuatu makanan yang kita makan itu, coba pikir baik-baik dulu. Pikir baik-baik, ini makan nih pertama halal atau tidak? Halal atau tidak? Kalau nggak halal jangan dimakan. Saya dulu ya pernah katakanlah 7 tahun, 6 tahun yang lalu, saya pernah beli roti. Roti itu saya lagi pengen aja beli gitu kan, ternyata saya cek, oh ini roti belum halal nih, saya katakan.
Air roti itu saya buang, nggak jadi saya makan. Ya, kenapa? Halal yang menjadi suatu hal yang justru lebih penting dari toyib sebenarnya. Kalau nggak halal, jangan makan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberikan makanan oleh seseorang. Lalu dia makan makanan tadi. Lalu orang yang ngasih beliau makan tadi atau makanan tadi itu dia katakan, ya Abu Bakar, ini makanan yang kudapatkan dari hasilku bertenung itu berdukun. Abu Bakar, apa yang dikerjakan Abu Bakar? Dicolok Pak, dibuka mulutnya, dicolok, dia punya tenggorokan untuk mengeluarkan makanan tadi. Subhanallah, kan orang zaman dulu kayak begitu tuh. Ya mas sekarang mah udah abu-abu semua gitu kan. Harta kita udah campur aduk semua gitu kan, subhanallah. Ya. Begitulah ya, jadi halal. Yang kedua toyib. Nah toyib ini yang kadang-kadang boleh saya katakan banyak agak bias-biasnya gitu kan. Jadi prinsipnya ginilah. Semakin banyak makanan yang tidak diolah yang Anda makan, yang fresh, yang tumbuh di tanahnya Allah, mendapat cahaya mataharinya Allah Subhanahu wa taala, makanlah itu banyak-banyak gitu. Contohnya apa? Banyak-banyak itu maksudnya makanlah itu lebih sering ya, sayur, buah, segala macam. Mau minum jus gitu kan, ya ambil buah bikin jus, minum. Bukan minum jus dalam kemasan. Kan, nggak ada ceritanya sehat dengan jus dalam kemasan. Mau makan sayur ya makan sayur dibikin sayur bening kayak apa kayak, atau mungkin dilalap kayak gado-gado, pecel, karedok, macam-macam lah gitu kan. Itu semakin fresh dia, semakin banyak living foodnya, semakin sehat tubuh kita. Apalagi ada yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ya, itu lebih bagus dimakan. Ya, bersoda, madu, zaitun, ini ngandalin ini doang, besar, Masya Allah, gitu kan. Saya katakan, coba dirutinkan, hal-hal sederhana, rutinkan puasa, rutinkan habatus soda, zaitun, madu, ya, makan kurma, kacang-kacangan yang sehat, gitu kan. Tubuhnya kan terreset dengan sinar. Apalagi tambahkan dengan sayuran buah-buahan, Insya Allah kan sangat baik. Ya, jadi itu ya halal dan thayyib dan tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Ya. Tambahkan lagi dengan makanan-makanan yang bisa menguatkan pencernaan atau mungkin tubuh kita ya. Seperti makanan-makanan yang bersifat fermentasi atau probiotik ya. Yang tadi Pak Iwan juga sempat jelaskan. Jadi sebenarnya Indonesia ini sangat-sangat kaya dengan itu gitu kan. Sayangnya kita belum banyak tahu. Jadi bahasa itu begini. You don't have to eat less, but you just have to eat right. Nggak perlu ngurangi makan sih sebenarnya, makan aja, tapi makan yang benar, ngerti apa yang dimakan, gitu loh. Udah jelas-jelas nggak sehat masih dimakan. Ya, dokter masih makan mie instan nggak? Makan sekali-sekali, tapi bukan mie yang seperti itulah. Saya punya mie sendiri gitu kan, mie-nya dari wortel, mie-nya dari kelor, mie dari apa gitu kan. Saya makan. Gorengan, jarang sih kalau gorengan, nggak tega sih makannya. Sorry aja, bukan sorry aja. Nggak tega, serius, lihat minyaknya itu, aduh ampun deh itu. Ya. Jadi kalau makan gorengan ya, gorengan bisa sih kalau mau dibikin gorengan. Misalkan bakwan gitu kan, bakwan. Jadi bakwannya itu dibikin dari ya sayuran-sayuran yang organik atau mungkin dibersihkan dulu dari pestisidanya tadi dengan cairan-cairan tertentu gitu kan. Lalu dikasih tepung-tepung non gluten, lalu gorengan tadi bukan gorengan, dipanggang. Kan nggak pakai minyak, nah gitu, bisa Pak Bu sekalian. Ini saya katakan, kalau kita nggak berubah Pak Bu, negeri ini Pak Bu, ya, na'udzubillah min dzalik, saya tidak mendoakan, tapi kita akan lihat apa nasibnya nanti ke depan. Artinya ini tugas siapa? Tugas bersama-sama. Ya saya juga nggak tahu kapan matinya saya, ajalan saya kan. Nanti kalau peluang-peluang dakwah ini Bu sekalian, gak usah cerita deh tentang jihad. Gak usah cerita tentang perang deh melawan orang-orang kafir. Kalau nanti ada waktunya, urusan makan saja kita nggak bisa berjihad. Nggak bisa. Berat. Sudah tahu nggak sehat, masih juga dimakan. Dan membiarkan bersekian. Jadi kalau Anda yang punya peluang seperti ini bersekian, ambil peluang-peluang itu. Ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, ya kalau saya sih berpikirnya, oke lah, silakanlah berusaha, berbisnis segala macam. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana mengembalikan peradaban Islam dulu itu gitu kan. Zaman dulu sekolah itu gratis. Zaman dulu kesehatan itu gratis. Orang yang masuk rumah sakit Bimaristan namanya di zaman era kemasan Islam itu masuk rumah sakit, keluarnya dapat duit emas coba. Zaman dulu. Bisakah konsep itu kita kembalikan? Bisa kalau kita ayo
bersatu yuk gitu kan, mulai ambil peluang-peluang kebaikan ini gitu kan. Ya bikin katakanlah produk-produk sehat, mulai bagi-bagikan sedikit demi sedikit. Ya subhanallah, banyak sekali Pak Bus peluang-peluang kebaikannya kalau saya katakan. Tapi ya kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus ya bersinergi lah ya, kalau mungkin bahasa saya ya, bersinergi. Ya supaya apa? Supaya ini bisa terjadi percepatan. Ya bukan karena besarnya kita, bukan karena ilmunya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semakin banyak orang yang kembali kepada Allah, maka kejayaan itu akan Allah kembalikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala aidan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiraka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh kana Allahu 'aliman hakima. Kemenangan itu adalah ketenangan. Kalau Allah sudah memberikan kemenangannya, pasti tenang diri kita. Kita tahu bahwa menang. Bapak sekalian, sahabat-sahabat yang diajak Nabi SAW untuk ikut Fathu Mekah, bukan orang-orang kemarin sore yang dilatih perang hari ini sebelumnya segala macam, bukan, tapi orang-orang yang sudah terlatih dengan iman mereka, untuk mereka diajak Nabi menaklukkan Mekah, dan mereka sudah tahu bahwa mereka akan menangkan Fathu Mekah tadi. Maka kalau kita kembalikan Al-Quran menjadi tiga fase ya. Fase memperbaiki diri, fase memperbaiki katakanlah masyarakat, sampai ke negara. Nah, kita ini di sini belum selesai. Ya, di sini belum selesai. Tapi kita bisa mulai dengan diri kita sendiri sekalian, ya. Dengan keluarga kita, terutama diri kita, ya. Kita sendiri, maka Masya Allah, mudah-mudahan dengan itu kita akan semakin semangat lah katakanlah mengejar Allah, mengejar kebaikan atau keberkahan dari agama ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah 10:30, saya kembalikan lagi kepada moderator. Mohon maaf kalau ada yang salah di apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi, dan semoga menjadi semangat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.